Selamat datang di On The Spot. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terlupakan, padahal sangat penting, lahan gambut. Tanah basah ini punya segudang peran penting yang menyentuh langsung kehidupan kita, dari mencegah bencana sampai mengendalikan iklim dunia. Yuk kita kupas satu persatu dalam 7 fakta menarik tentang lahan gambut. Fakta yang pertama, lahan gambut menyimpan air lebih banyak dari spons. Bayangkan, sebuah tanah yang bisa menyerap air jauh lebih banyak dari spons dapur. Itulah gambaran sederhana tentang lahan gambut. Tanah organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dalam kondisi basah dan miskin oksigen. Sifat unik gambut terletak pada kemampuannya menyimpan air. Berdasarkan penelitian Wetlands International dan G4, lahan gambut dapat menyerap air hingga 13 kali berat keringnya sendiri. Artinya, dalam 1 meter kubik gambut bisa tersimpan lebih dari 800 meter air. Ini menjadikannya seperti baterai air alami yang membantu menstabilkan kelembapan lingkungan di sekitarnya. Ketika musim hujan tiba, gambut berfungsi sebagai penyangga air, menyebabkan kelebihan air hujan dan mencegah banjir besar. Lalu, saat musim kemarau, lahan gambut perlahan melepaskan simpanan airnya, menjaga agar tanaman di sekitarnya tidak kekeringan. Ini bukan sekadar fungsi alam biasa, tapi peran ekologis luar biasa, terutama di daerah tropis seperti Indonesia yang punya curah hujan tinggi dan rentan bencana hidrometeorologi. Namun, keajaiban ini hanya bisa terjadi bila lahan gambut tetap dalam keadaan utuh dan basah. Ketika dikeringkan baik lewat drainase atau dibuka untuk perkebunan, struktur sponsnya rusak. Air hujan tidak lagi diserap, tapi langsung mengalir, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Menurut data BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, lebih dari 3 juta hektar gambut di Indonesia sudah dalam kondisi rusak. Fakta yang kedua, lahan gambut terbentuk dalam waktu ribuan tahun. Kalau kita berpikir sesuatu seperti berlian atau batuan purba butuh waktu lama untuk terbentuk, maka lahan gambut juga bisa dibilang setara. Setiap lapisan tipis gambut terbentuk dari sisa tumbuhan, daun, ranting, akar yang mati dan menumpuk dalam kondisi basah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Karena tidak ada oksigen yang cukup, sisa-sisa ini tidak bisa terurai sepenuhnya, dan akhirnya membentuk lapisan tanah organik yang disebut gambut. Menurut LIPI dan IPB, kecepatan pertumbuhan gambut hanya sekitar 0,5 hingga 1 mm per tahun. Jadi untuk membentuk lapisan setebal 1 meter dibutuhkan lebih dari 1000 tahun. Artinya, lahan gambut di Indonesia yang tebalnya bisa mencapai 4 hingga 10 meter di beberapa wilayah mungkin sudah mulai terbentuk sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum manusia mengenal pertanian modern. Gambut di Kalimantan dan Sumatera diperkirakan telah ada sejak zaman prasejarah. Beberapa penelitian geologi bahkan menunjukkan bahwa formasi awalnya terjadi pada masa Holosen awal, sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun lalu. Inilah sebabnya kenapa para ilmuwan menyebut lahan gambut sebagai ekosistem yang tidak terbarukan dalam skala waktu manusia. Ketika rusak atau terbakar, pemulihannya bukan soal menanam ulang seperti ladang biasa, butuh ratusan tahun untuk bisa kembali seperti semula. Dan itu pun dalam kondisi lingkungan yang sangat spesifik. Fakta 3. Indonesia, pemilik lahan gambut terbesar di Asia Tenggara. Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satu harta terpendam yang jarang disorot adalah lahan gambut. Dengan luas lebih dari 13,4 juta hektar, Indonesia memiliki kawasan gambut tropis terbesar di Asia Tenggara dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon tanah terbesar di dunia. Gambut Indonesia tersebar di berbagai pulau besar, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim, keanekaragaman hayati, dan siklus air. Di Provinsi Riau saja ada lebih dari 4 juta hektar lahan gambut. Tempat berbagai satwa langka seperti harimau Sumatera dan orang utan hidup berdampingan dengan masyarakat adat. Sayangnya, tekanan terhadap lahan gambut di Indonesia sangat tinggi. Banyak kawasan gambut dibuka untuk perkebunan sawit, hutan tanaman industri, atau dijadikan pemukiman baru. Data dari KLHK menunjukkan bahwa hampir 40% lahan gambut sudah mengalami degradasi ringan hingga berat. Padahal ketika gambut rusak, bukan hanya tanah yang hilang. Kita juga kehilangan ekosistem hutan rawa gambut, sumber mata air, serta pengatur iklim lokal dan global. Penting disadari, punya lahan gambut seluas itu bukan sekedar kebanggaan, tapi tanggung jawab besar. Sebab kalau dikelola salah, bisa menyebabkan bencana lintas batas. Tapi kalau dikelola dengan benar, bisa jadi andalan untuk mitigasi perubahan iklim global. Fakta 4. Lahan gambut gudang karbon dunia. Kalau kita bicara tentang penyebab perubahan iklim, biasanya yang muncul di pikiran adalah asap kendaraan, pabrik, atau deforestasi. Tapi tahukah kamu bahwa lahan gambut memainkan peran raksasa dalam menyerap dan menyimpan karbon? Meski hanya mencakup sekitar 3% dari luas daratan dunia, lahan gambut menyimpan hampir 30% dari total cadangan karbon tanah global. Ini artinya 1 hektar gambut bisa menyimpan karbon jauh lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis di atasnya. Fenomena ini terjadi karena kondisi lahan gambut yang selalu basah dan minim oksigen, membuat material organik seperti daun dan akar tidak terurai sempurna. Akibatnya, karbon yang terkandung di dalam tumbuhan itu tetap terjebak dalam tanah selama ribuan tahun. Lapisan gambut bisa mencapai kedalaman 4-12 meter, menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Namun, begitu lahan gambut dikeringkan, biasanya lewat kanal atau saluran drainase untuk perkebunan oksigen masuk ke tanah. Proses dekomposisi pun terjadi lebih cepat dan karbon yang semula terkunci rapi langsung terlepas ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida dan metana. 2 gas rumah kaca paling kuat penyebab pemanasan global. Bahkan lebih parah lagi, ketika gambut terbakar, emisi karbon melonjak drastis. Kebakaran besar di Indonesia tahun 2015 misalnya melepaskan lebih dari 1,75 miliar ton karbon dioksida, melampaui total emisi tahunan dari negara-negara industri seperti Jerman atau Jepang. Lahan gambut bisa diibaratkan seperti gudang penyimpan bom karbon. Saat utuh, ia membantu mendinginkan bumi, tapi jika rusak bisa menjadi senjata pemusnah massal terhadap iklim global. Fakta 5. Kebakaran gambut bisa merambat di bawah tanah. Jika kebakaran hutan biasa menimbulkan asap dan api di permukaan, maka kebakaran lahan gambut jauh lebih rumit dan berbahaya. Kenapa? Karena api di lahan gambut bisa merambat diam-diam di bawah tanah hingga kedalaman beberapa meter. Inilah yang disebut sebagai smoldering fire atau kebakaran pembakaran lambat. Api tidak terlihat menyala besar, tapi terus membara di dalam lapisan gambut yang kering. Dari luar, kadang kita tidak melihat gejala apapun, tapi tiba-tiba api bisa muncul 500 meter jauhnya dari titik awal kebakaran. Pemadaman jenis kebakaran ini sangat sulit. Menyiram permukaan tidak cukup. Air harus disuntikkan jauh ke dalam tanah. Kadang harus dibuat kolam penampungan, kanal pemblokiran atau sistem injeksi air bertekanan tinggi. Proses ini butuh waktu lama.
biaya besar, dan tenaga kerja terlatih. Kebakaran gambut juga menghasilkan asap yang sangat tebal dan beracun. Karena pembakarannya tidak sempurna, asapnya mengandung partikulat halus, karbon monoksida, dan senyawa berbahaya lainnya. Ini menyebabkan gangguan pernapasan serius bagi masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Contoh nyata adalah kebakaran gambut tahun 2015 dan 2019. Asapnya tidak hanya menyelimuti Kalimantan dan Sumatera, tapi juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sekitar 500.000 kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dilaporkan hanya dalam waktu beberapa minggu. Fakta yang keenam, lahan gambut bisa jadi sumber ekonomi ramah lingkungan. Lahan gambut sering dianggap sebagai tanah tak berguna jika tidak dikeringkan dan dibuka untuk pertanian skala besar. Padahal, justru dalam kondisi alaminya, gambut menyimpan banyak potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Misalnya, di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Papua, masyarakat lokal sudah lama memanfaatkan tanaman asli gambut. Seperti yang pertama, sagu, makanan pokok bergizi tinggi, kaya serat dan bisa dijadikan mie sagu, roti, hingga pemanis alami. Yang kedua, purun, rumput rawa yang digunakan sebagai bahan dasar tikar, keranjang, dan berbagai kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Yang ketiga, jelutung, pohon penghasil getah alami untuk bahan industri permen karet atau obat. Yang keempat, madu hutan gambut, dihasilkan oleh lebah lokal yang menghisap nektar dari vegetasi khas gambut, memiliki rasa unik dan nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa komunitas bahkan sudah membentuk koperasi konservasi yang menjual produk-produk berbasis gambut secara daring, termasuk ke luar negeri. Konsep ini disebut ekonomi berbasis konservasi, di mana kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan. Organisasi seperti BRGM dan mitra NGO internasional saat ini aktif memberikan pelatihan, bantuan permodalan, dan bahkan pemasaran untuk memperkuat modal ekonomi seperti ini. Fakta yang ketujuh, ialah lahan gambut butuh penanganan khusus. Lahan gambut bukan seperti tanah biasa yang mudah rusak, rapuh, dan sangat sensitif terhadap perubahan. Kalau salah kelola, akibatnya bisa bencana. Karena itu, restorasi gambut butuh pendekatan yang sangat spesifik dan ilmiah. Di Indonesia sendiri, restorasi dilakukan dengan 3 strategi utama yang dikenal sebagai 3R. Yang pertama, rewetting, pembasahan ulang, mengembalikan kelembapan alami gambut dengan menutup kanal-kanal yang mengeringkannya. Yang kedua, revegetation, penanaman ulang, menanam spesies lokal yang cocok dengan kondisi gambut seperti ramin, gelam, atau pandan duri. Yang ketiga, revitalization, pemberdayaan masyarakat, melibatkan warga lokal agar mereka mendapatkan manfaat langsung dari pelestarian gambut tersebut. Contohnya, di Kalimantan Tengah, ribuan hektar gambut berhasil direstorasi lewat pembangunan sumur bor, penutupan kanal, dan agroforestry berbasis gambut. Proyek ini tidak hanya menghentikan kebakaran, tapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga. Restorasi bukan hanya sekedar proyek teknis, ini soal membangun kesadaran kolektif, butuh dukungan dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, dan generasi muda. Sebab tanpa kolaborasi tersebut, upaya ini akan menjadi sia-sia. Kesimpulan,
Lahan gambut mungkin tidak setenar hutan tropis atau terumbu karang, tapi perannya sangat penting bagi bumi kita. Ia menyimpan air, menyerap karbon, menjadi rumah bagi ribuan spesies, sekaligus menopang ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sayangnya, orang yang belum memahami nilainya, banyak yang hanya melihatnya sebagai tanah basah yang mengganggu. Tapi di balik itu, tersembunyi sistem ekologis luar biasa yang bekerja senyap untuk menjaga hidup kita tetap seimbang. Menjaga lahan gambut berarti menjaga masa depan. Setiap tindakan kecil, dari edukasi, advokasi, hingga tidak membeli produk dari bahan ilegal, bisa membawa perubahan. Ingat, bumi cuma ada satu, dan lahan gambut adalah bagian penting darinya. Mari kita rawat, jaga, dan cintai bersama lahan gambut.